udah. Oke, selamat malam Bu Ruri. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat ya? Selamat malam Bu Putri. Alhamdulillah ya. Terima kasih nih udah malam-malam menyempatkan buat saya curhat nih Bu. Alhamdulillah kabar saya baik Bu. Oke, saya juga senang sih hari ini ya bisa bertemu Bu Ruri gitu. Eh, saya berharap sih bisa ada apa namanya cerita gitu ya, cerita pengalaman Bu Ruri, terus lagi ada apa namanya hal apa yang lagi dihadapi di pembelajaran gitu. Kira-kira ada yang perlu dibantu apa nih Bu Ruri? Iya nih Bu, sebenarnya saya tuh akhir-akhir ini galau Bu. Saya tuh pengen apa ya Bu? Meningkatkan kompetensi saya Bu dalam pengelolaan kelas. Kayaknya saya tuh kok kurang gitu ya Bu dalam pengelolaan kelas di kelas gitu. Siswa-siswa saya tuh ini loh kurang bersemangat tuh di kelas tuh kalau ikut pelajaran saya. Oh, jadi Bu Ruri ada eh, apa namanya kendala dalam mengelola kelas gitu ya. Sebenarnya bagus banget sih Bu kalau ada apa ya, ada keinginan untuk meningkatkan kompetensi gitu ya. Cuman eh, dari sini Bu Ruri juga harus tentuin nih tujuan apa utamanya gitu, tujuan utama Bu Ruri buat ningkatin kompetensi itu untuk apa sebenarnya? Apa cuman untuk pengelolaan kelas saja atau ada tujuan yang lain? Ya, pengen saya sih kelas saya yang saya ajar tuh kelasnya jadi kondusif Bu. Terus siswa-siswanya tuh kalau ikut pelajaran saya juga seneng gitu, nggak bosen gitu Bu. Oke, selama ini kira-kira yang Bu Ruri amati nih anak-anaknya kelihatannya lebih banyak yang happy apa yang nggak happy nih waktu pembelajaran coba kalau diingat-ingat lagi. Kalau anak-anaknya sih kayaknya happy sih Bu, cuman mereka tuh kok kayaknya kurang apa ya namanya, kurang kurang apa ya, kurang apa, tertarik gitu. Apa mungkin materi Oh, saya kurang atau apa gitunya tertarik. itu Bu. Hmm. Oh, oke oke. Jadi menurut Bu Ruri muridnya kurang tertarik ya. eh Sejauh ini yang sudah dilakukan Bu Ruri di pembelajaran apa yang sudah dilakuin gitu? Ya, mungkin pakai ini sih Bu, metode-metode itu sih Bu yang dari eh, buku panduan itu sih Bu dari pemerintah itu loh Bu, kayak PBL, PJBL itu. Tapi saya rasa kok kalau diterapkan di kelas tuh belum benar-benar efektif gitu Bu. Belum efektif ya. Oke, itu sudah beberapa kali diterapkan. Coba kalau misalnya bisa di apa namanya refleksi tuh sudah berapa kali penerapannya? Kalau diterapkan sih setiap kali pembelajaran Bu, cuman saya gonta-ganti PBL PJBL itu. Cuman apa ya kok belum Oke. efektif gitu, mereka masih suka ngobrol di kelas, masih apa ya? Apa kelasnya tuh kurang kondusif gitu loh Bu kalau pelajaran tuh Bu. Hmm. Banyak yang rame ngobrol gitu ya. Iya Bu, suka ngomong gitu. Oke. Kira-kira kalau misalnya dari sudut pandang Bu Ruri tadi kan apa namanya ini eh, ngobrol sendiri gitu ya, asik sendiri sama teman-temannya gitu. Nah, kira-kira Bu Ruri ada nggak apa ya kayak strategi gitu yang kira-kira kira-kira gimana nih ya buat anak-anaknya biar lebih fokus ke pembelajaran? Gimana ya? Duh, itu juga saya tuh kalau ini sih apa mikir ke solusinya tuh juga apa ya Bu yang sesuai gitu. Saya juga mikir apa saya tuh kurang refleksi atau gimana. Terus intinya tuh saya kesulitan Bu di bagian mau mengendalikan siswa yang bicara ngobrol terus gitu saat saya saat pelajaran bahasa Inggris gitu Bu.
Hmm. Eh, Mungkin pertama kali Bu Ruri harus apa ya kayak memahami lebih dalam gitu. Kira-kira penyebab siswa yang suka berbicara pas pelajaran itu apa? Apakah mereka itu bosen? Apakah mereka itu eh, di rumah ada sesuatu hal yang bikin nggak nyaman, jadi sekolahnya nggak semangat gitu. Coba kira-kira Bu Ruri itu bisa apa ya kayak mengamati dulu, coba diceritakan kira-kira mereka itu kenapa kok suka berbicara di saat pembelajaran. Ya mungkin mungkin ya Bu, ini kalau perkiraan saya tuh mereka bosen karena jam saya tuh jam bahasa Inggris kan jam-jamnya tuh jam terakhir gitu Bu. Jadi mereka tuh udah mungkin Mhm. lapar, ngantuk, udah pengen pulang gitu Bu. Jadi mungkin dari situ karena mereka wis capek, bosen, akhirnya ya sisa-sisa tenaga mereka gunakan untuk ngobrol gitu Bu, ngobrol sama temennya gitu. Nah itu sih Bu yang bikin saya pusing, itu gimana ya caranya menarik perhatian mereka gitu biar nggak bosen gitu pada saat pelajaran. Atau mungkin jam jam-jam apa ya, jam-jam bahasa Inggris tuh mungkin dipindah gitu kalau perlu gitu ya Bu ya. Oke. Berarti sudah ketemu nih identifikasi yang pertama itu karena mungkin pembelajarannya ada di jam akhir ya. Jadi kemungkinan tadi seperti yang dikatakan Bu Luri, anak-anaknya itu eh, nggak nggak menikmati pembelajaran gitu kan. Jadi kesannya mereka bosen, terus akhirnya cari kesibukan sendiri. Ada yang ngobrol juga. Nah, kira-kira kalau kondisi kelasnya seperti itu, rencananya eh, ke depan mau gimana nih biar kelasnya lebih kondusif? Kira-kira Bu Ruri punya rencana apa? Oh iya, satu lagi Bu, saya lupa. Mungkin mereka tuh juga nggak paham gitu Bu sama bahasa Inggris karena Mhm. rata-rata memang mereka dari SD kan mungkin belum dikasih nih Bu bahasa Inggris. Jadi sewaktu mereka di SMP di Mhm. kelas 7 tuh mereka nggak paham gitu Bu sama materi pelajarannya. Oh. Itu mungkin. Terus yang kedua mungkin karena jamnya tuh jam terakhir gitu jadi mereka udah bosen itu mungkin Bu. Nah saya tuh pernah mikir gini Bu, apa ya membosankan gitu cara mengajar saya, terus saya harus gimana gitu. Mungkin apakah nyoba-nyoba gitu, apa main-main gitu. Mereka sukanya main-main gitu loh Bu. Kalau Oh, di suka main-main. main-main gitu, apa mungkin main-mainnya tuh tak bawa ke ini sih Bu, ke ruang kelas gitu ya Bu ya. Oh, bisa. Kira-kira mungkin dibuat rencana apa ya pelaksanaannya yang lebih matang aja. Kira-kira kalau di lingkungan sekolah eh Pururi itu yang yang memungkinkan aktivitasnya yang di luar kelas tuh apa misalnya rencananya ke depan gitu biar nggak di kelas terus pakai PBL, pakai PJBL gitu ya. Mungkin anak-anaknya juga boring kan Bu. Boleh di apa namanya direncanakan gitu. Mau diajak kemana nih muridnya di pembelajaran besok? Mungkin ini sih Bu, karena tadi kan mereka hobinya kan ngobrol gitu. Mungkin outing kelas gitu Bu, keluar nyari Nah, turis oke, ide gitu Bu. bagus. Sama juga ini biar mereka nggak bosen pas pelajaran gitu, saya sisipi main-main gitu Bu, pakai games gitu, pakai aplikasi gitu. Mungkin apa ya, mungkin ini ya Bu ya bisa jadi solutif gitu ya Bu ya. Tapi saya bingung Bu, Iya, ini bagus tuh. Bagus. apa namanya aplikasinya itu loh Bu, itu Dicoba dulu dari aplikasi yang pernah Bu Ruri temukan gitu. Mungkin eh, coba aplikasinya nggak usah banyak, satu dulu Bu gitu. Kira-kira Bu Ruri yang sudah menguasai aplikasi apa untuk gamesnya? mungkin kalau saya sih seringnya kuisis Bu. Tapi kalau kuisis tuh Eh, ini sih Bu, apa namanya, mereka tuh udah familiar, oh Miss Suri pakai kuisis gitu, nggak ada game lain Miss gitu. Nah itu sih Bu, saya tuh pengen belajar yang itu loh Bu, word wall itu loh Bu.
Itu kan macem-macem kan Bu, Bol-bol, ada oke. ular tangga, terus ada apa, background-backgroundnya tuh Mhm. bagus gitu loh Bu. Itu Ya, pengen saya berarti coba. kalau misalnya tadi apa namanya kuisis yang dikatakan Bu Ruri anak sudah mulai bosan, bisa sih mulai dari yang direncanakan Bu Ruri tadi dengan menggunakan word wall. Saya kira itu menjadi salah satu strategi yang cukup apa ya cukup menarik untuk dicoba supaya itu bisa menjadi salah satu solusi untuk mengurangi kebosanan tadi siswa yang ada di kelas. Eh, Mungkin di pertemuan pembelajaran Guri kapan hari apa belajar ke bahasa Inggris terdekat? Ini Bu, besok pagi sama Nah, besok hari besok Jumat pagi. Bu, tapi ya itu jam terakhir. Oke, Nah mungkin mau nyobain itu Bu, ya. pakai games itu, sama itu loh Bu, kayak yang pas di Google Meet itu, ada pembicara yang pakai ice breaking tuh Bu, kayaknya tuh bisa ya Bu ya diterapkan di kelas ya Bu ya. Ya, betul. Ingat kita punya ATM. Apa tuh apa ATM? Bukan yang buat ngambil Amati, uang loh. tiru, Oke. Hmm. modifikasi. Nah, betul. Bu Ruri bisa pakai itu. Nanti tinggal disesuaikan dengan karakter murid di sekolahnya. Nah, nanti strategi yang tadi sudah kita diskusikan itu bisa mulai diimplementasikan di jam pembelajaran bahasa Inggris besok pagi walaupun jam terakhir kayak gitu. Kira-kira diskusi kita ini sudah memberikan gambaran belum untuk apa namanya next yang akan dilakukan Bu Ruri? Sudah ada gambaran belum? Udah sih Bu, sedikit gambaran pencerahan gitu Bu buat saya ke depan. Alhamdulillah. Habis ini mau ini sih Bu, mau buka ini websitenya Wordwall Bu. Saya mau lah apa ngutek-ngutek lah. Mau perkenalan dulu Oke. gitu, mau jelajah dulu ke Wordwall kira-kira nanti bisa nggak sih ini saya terapkan di kelas gitu biar nggak bosen gitu. Sama itu Bu, ice breaking, searching gitu Bu, searching di Oke. YouTube gitu, ice breaking untuk memecah kebosanan gitu Oke, Bu. sip. Eh, saya kira untuk kegiatan coaching hari ini sudah selesai. Tadi Bu Ruri sudah menceritakan apa namanya beberapa hal dari eh, mengidentifikasi gitu ya, kemudian menceritakan tujuan dari perbaikan pembelajarannya, kemudian kegiatan rencana untuk pembelajaran besok pagi akan seperti apa. Nanti saya dikabarin ya Bu, bagaimana keberhasilan dari strategi yang tadi sudah direncanakan Bu Ruri. Iya Bu, saya juga terima kasih nih Bu, hari ini sudah mau dengerin curhat saya nih terkait kegalauan saya di kelas tuh. Eh, Besok-besok saya akan belajar nih Bu, biar apa kelas saya tuh nggak ngebosenin, sama biar kondusif, mereka nggak ngobrol lagi gitu Bu, dengan cara saya pakein game sama ice breaking gitu Bu. Insya Allah besok kalau Oke, ada progres, terus progres dari implementasi strategi yang saya lakukan, saya kabari ibu nanti gitu oke Bu. baik, terima kasih. Selamat mencoba ya Bu, terus semangat. Semoga strateginya bisa memberikan apa kemudahan dan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan di awal tadi bisa membantu mencapainya gitu. Terima kasih Bu Ruri, selamat malam. Selamat malam Bu Putri, terima kasih ya Bu sudah mendengarkan curhatan saya malam-malam. Ya, ya sampai jumpa. Sampai jumpa Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Terima kasih Bu Ruri udah apa ya menyempatkan waktu gitu kan. Alhamdulillah saya sehat Bu.
kelihatan kan lagi seneng apa lagi sedih ya. Cuma ada beberapa yang mau diceritain nih Bu, lagi ada kendala di mengajar gitu. Sedikit sedikit galau, masih ada beberapa gitu yang mau diceritain gitu. Iya, boleh banget Bu, boleh boleh. Lebih cepat, lebih pengen, lebih plong gitu ya kalau cepet diskusi gitu kan. Jadi tuh gini Bu, saya sedih Bu, kan kemarin kan udah sampai nasional ya, jadi beberapa masalah yang apa ya dihadapi gitu tuh kayak yang saya pengen banget nih bisa ada solusi gitu ya, solusi dari apa yang saya lagi pikirin gitu. Nanti semoga nanti Coach Ruri bisa membantu saya ya. Cilah Coach Ruri. Kenapa sih? Ada apa di kantor tuh ada apa gitu biar kita cari solusi gitu yang lebih efektif. Jadi itu tujuan saya, apa namanya, bikin janji gitu ya sama Bu Ruri. Saya tuh pengen banget ningkatin apa ya, kemampuan prestasi murid saya gitu. Baik di depan kelas atau eh, di keluar gitu, misalnya lagi presentasi lomba atau apa gitu. Tapi kan itu modalnya dari kelas ya. Gitu, Bu Ruri ceritanya. Oh, walah gitu. Jadi muridnya tuh ini ya, Bu. Apa kurang gitu ya, Bu, kalau disuruh presentasi di depan umum gitu ya, Bu. Iya, kayak yang ngomongnya tuh masih belepotan, terus pilihan-pilihan katanya tuh masih yang kurang bagus gitu loh, Bu, pilihan katanya kalau untuk presentasi gitu kan. Padahal kan public speaking dan presentasi, terutama rasa percaya diri, kelihatan banget kalau dia tuh kayak yang takut banget maju gitu loh, Bu. Jadi itu saya pengen banget bisa, apa namanya, murid saya tuh presentasi dengan percaya diri itu sih, Bu. Gitu ya. Jadi itu tujuan Bu Putri ya, biar presentasi anak itu jadi percaya diri gitu, Bu. Kalau maju lomba, mereka presentasi dengan pede Iya, gitu di depan betul. umum gitu ya, Bu. Iya, betul banget, Bu. Heeh, Iya, iya, bagus sih, Bu. gitu. Terus kira-kira kalau mereka percaya diri gitu, Bu, yang Ibu ukur gitu apa, Bu? Dari mereka bisa presentasi di depan. Keberhasilan ya. Jadi kalau Iya. misalnya eh, mereka bisa pertama nih misalnya, jadi mereka presentasinya tuh bisa ngomongnya lancar gitu, kayak nggak yang sepatah kata, dua patah kata terus kayak berhenti lama gitu ya. Terus habis itu audiens tuh nanti bisa kayak memperhatikan gitu karena mereka presentasinya dengan menarik. Jadi tuh kayak yang mereka bisa apa ya dapat feedback positif gitu. Gitu ya, Bu. Jadi mereka tuh presentasi dengan lancar gitu tanpa rasa gugup gitu sama ada feedback positif gitu Iya, ya, Bu, dari penontonnya tanpa ada iya, sedikit berhenti lama gitu. Fillernya banyak gitu ya, Bu. Inginnya Bu iya Putri kan biar betul. mereka tuh lancar gitu ya, Bu, tanpa tanpa terbata-bata gitu ya. Mm-mm. Hmm, ya bagus sih Bu, coba kita sekarang ke tahap identifikasinya ya Bu. Eh, Kenapa sih Oke. muridnya Bu Putri tuh kok susah gitu, sulit gitu kalau mereka disuruh presentasi itu kenapa? Kalau menurut Bu Putri itu kenapa sih? Karena mereka gugup gitu loh, Bu, kayak nggak pede dengan kemampuan yang mereka punya. Terus kadang-kadang tuh misalnya saya sudah bilang dipersiapkan ya presentasi minggu depan gitu. Nah pas udah ditanya kenapa tadi kok presentasinya nggak percaya diri gitu ya. Terus mereka bilangnya ini Bu lupa tadi materinya yang disiapin di rumah kayak gitu-gitu jawabannya. Gitu ya Bu ya, muridnya lupa gitu ya Bu. Apa mungkin kurang Iya, latihan gitu Bu? Latihan gitu pas di rumah atau di sekolah gitu latihannya mungkin
baru sekali atau 2 kali, padahal itu kan untuk lomba kan harus banyak latihannya gitu ya Bu ya. Oh iya. Oh iya sih Bu, waktu itu saya sudah sempat apa ya mengajak murid saya untuk kita bimbingan ya gitu ya bisa biar bisa presentasinya lebih terampil, lebih percaya diri. Cuman kadang-kadang mereka itu udah minder dulu gitu loh Bu. Jadi tuh kadang-kadang tuh mereka tuh pas di depan saya pas latihan tuh udah bagus. Mungkin karena ini dia yang lihat cuman saya. Mungkin besok latihannya itu di depan teman-temannya yang lebih banyak gitu ya. Pura-puranya lagi presentasi lomba gitu nggak sih Bu? Mungkin karena mereka ini juga Bu, atau demam panggung gitu ya Bu ya. Jadi sama Oh gurunya iya. sendiri gitu nggak apa muncul gitu pedenya kalau depan guru sendiri, tapi nanti giliran mereka lomba gitu, oh rasanya lomba nih mungkin gitu, mereka jadi demam panggung gitu. Ya kan Bu ya? Oh iya, iya. Mungkin. Iya, iya, iya. Bisa sih, Bu. Betul juga sih. Iya, iya. Sepemikiran saya tadi. Gitu. Terus Eh, Bu saya Putri sih punya solusi apa nih buat itu? Buat hambatannya Bu Putri tuh. mungkin saya akan lebih tadi ya bimbingannya lebih saya banyakin kali ya Bu ya. Terus habis itu pura-pura bikin settingan panggung presentasi gitu mungkin terus apa namanya meminta murid untuk banyak latihan di rumah mungkin di depan kaca atau misalnya di depan keluarganya. Nah, di situ mereka nanti mungkin bisa lebih percaya diri nggak sih Bu kalau misalnya saya kasih bimbingannya seperti itu? Bagus tuh Bu diberi bimbingan yang intensif ya Bu ya. Oh iya itu bagus tuh bimbingannya seperti yang dikatakan Bu Putri tadi, di mungkin di depan cermin gitu, terus di depan keluarganya gitu ya Bu ya. Jadi mereka merasa lebih pede lagi gitu saat presentasi. Bagus tuh Bu. Oke, terima kasih ya Bu Ruri. Sekarang saya akan memprioritaskan untuk lebih mempersiapkan murid saya biar dia bisa latihan presentasi di rumah, kemudian latihan presentasi di forum kecil di sekolah, atau misalnya saya bisa menambahkan mereka untuk belajar presentasi di depan keluarganya biar kalau misalnya pas lagi ada perlombaan yang harus presentasi, mereka sudah tidak lagi gugup atau mereka sudah percaya diri presentasinya. Seperti itu. Gimana Bu dengan rencana aksi saya kira-kira? Bagus itu Bu rencana aksinya, wah jangan top tenan itu Bu Putri. Jadi Bu Putri udah punya prioritas gitu Bu, persiapan muridnya, kemudian dari segi bimbingannya, terus frekuensi latihannya. Bagus tuh Bu, sudah apa yang Ibu katakan tadi sudah, ini rencana aksinya sudah good, tinggal penerapannya Bu nanti Oke, gitu. baik terima kasih Kira-kira mau banyak ya Bu dijalankan Ruri. kapan Bu? Ini mau Eh, mulai kapan mungkin nih? nanti di hari Kamis Bu kita latihannya. Kan besok baru Rabu ya. Nanti eh, Kamisnya baru mau praktek lagi karena hari Rabunya anak-anak katanya mau bikin apa teks buat presentasinya dulu gitu buat latihan lagi. Karena yang kemarin masih Hmm, berantakan. iya ya Bu, bagus itu Bu, bagus bagus. Kapan ada lomba lagi Bu? Lomba lagi itu bulan depan tuh. Bulan depan ya nggak apa-apa Bu. eh Mulai lebih cepat lebih baik tuh Bu. Ibu kan sudah punya gambaran Iya ya, strategi tuh nanti Bu. persiapan. Nah bagus banget tadi Bu Iya. gambaran strateginya Ibu. Nanti kalau latihan mungkin bisa di video itu Bu, di video kemudian dikirim gitu ke anak atau ke orang tuanya biar dapat ini sih Bu, apa namanya, tadi yang Ibu katakan tadi, dapat feedback itu Bu. Bagus itu Bu, saya juga Iya. nanti
ketika lomba gitu akan saya ATM itu Bu, bagus Bu. Iya, terima kasih banyak ya Bu Ruri, ini sudah diberikan waktu untuk bercerita gitu ya, terus saya dibantu untuk mencarikan apa namanya, mengidentifikasi, terus habis itu saya sudah menemukan apa namanya, ke depan saya harus seperti apa. Tadi itu rasanya kayak buntu banget ya, mau cerita sama siapa nih, kalau ada temennya itu tiba-tiba kayak langsung ada ide gitu. Alhamdulillah. Saya akan mencoba melakukannya besok hari Kamis ya Bu. Doakan saya semoga nanti murid-murid saya menjadi lebih percaya diri kalau presentasi begitu, dan lombanya bisa berhasil ketika presentasi. Iya, iya Bu, saya doakan pasti. Kan sayang juga toh Bu, udah tinggal sebentar lagi harusnya menang tapi nggak ini. Ya jelas lah, galau lah ya Bu ya. Pokoknya terus Iya, semangat ya sama-sama Bu, Bu. buat Bu Putri, jangan galau. Semoga habis ini masalahnya terurai, terus tadi strategi yang Ibu katakan tadi dilaksanakan gitu Bu. Saya tunggu nih nanti kabarnya siswanya menang di juara lomba internasional gitu Bu. Baik, terima kasih Bu Ruri. Sehat selalu. Dadah. Selamat Dadah, selamat malam. malam.